Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, hari ini saya lagi ada tugas luar kota. Jadi silakan nanti belajar melalui video yang saya rekam untuk pertemuan ke-6 hari ini ya. Oke, baik. Hari ini kita masih membahas kelanjutan yang ada di video pertemuan ke-5 kemarin. Salah satunya juga masih di teknik kriptografi klasik. Jadi kriptografi klasik di sini banyak sekali algoritma ataupun metode yang digunakan untuk mengamankan sebuah data, baik informasi, baik file ataupun berita ya. Nah di sini. Coba saya lanjut dengan share screen terlebih dahulu. Sebentar. Silakan nanti Anda semua bisa langsung melihat video ini ya, lanjutan daripada pembelajaran yang minggu kemarin. Ini dia. Kalau minggu lalu sudah kita bahas tentang pendalaman algoritma Page-Generate-Zipper, ada juga teknik penyandian menggunakan monoalbetic, Aduh, mohon maaf ya, ada kendala di jaringan saya. Karena kebetulan memang tidak standby di jaringan yang pas ataupun bagus. Saya coba share screen lagi ya, melanjutkan bahan yang tadi. Nah, ini tadi saya ulangi sekali lagi. Nah, inilah pembahasan kita hari ini. Masih di kriptografi metode klasik. Sekali lagi minggu lalu sudah membahas Page-Generate, teknik abjad, baru ada transposisi, yaitu ada yang transposisi tunggal dan ada juga transposisi ganda. Baik. Nah, sekarang kita akan lanjutkan masih di model ataupun metode algoritma klasik, tetapi pembahasannya adalah tentang yaitu di teknik transposisi masih ya, tapi di sini yaitu menggunakan Myszkowski. Langkah pertama, marilah kita kenali ciphertext-nya terlebih dahulu. Mana sih ciphertext-nya? Nah, ya ini, inilah ciphertext-nya. Ini ciphertext-nya. Ya Pak, tentukan prioritas Anda sebab kita tidak dapat mengerjakan semuanya. X. Nah, di sini menggunakan apa? Kunci yaitu Borobudur. Sorry ya. Nah, ini dengan menggunakan kunci misalkan apa? Misalkan adalah kunci Borobudur. Nah, ini gimana cara merubah kuncinya dengan menggunakan angka. Seperti yang minggu lalu saya jelaskan atau sudah kita pelajari, kita asumsikan A, nah itu mulai dari angka 1 sampai Z pada akhirnya berapa? Sama dengan 26 kondisinya. Ini adalah jumlah abjad ya. Nah, sekarang kita lihat kuncinya yaitu Borobudur. Nah, kalau A ataupun Borobudur itu kalau diurutkan dari kunci tadi A sampai Z 26, artinya B kan yaitu nomor 2, baru C sama dengan nomor 3 dan seterusnya. Nah, karena di sini kembali ke kunci ya, di Borobudur ini tidak ada huruf A, tidak ada huruf A sama dengan 1, maka B itu dianggap nomor 1. Makanya di sini dibuat angka 1. Selanjutnya, kok ada double B-nya, Pak? Nah, inilah beda sama yang minggu kemarin. Karakter yang sama atau kunci yang sama, angkanya digunakan angka yang sama. Kalau B-nya 1, berarti di sini angka 1 juga. Seperti itu. Baru A, B, C, D, E, F, A, B, C, D. Nah, D, berarti D di sini ada. Berarti nomor 2 di sini. Nah, selanjutnya A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. K, L, M, N tidak ada, O 3 dan seterusnya sampai di sini U. U di sini yaitu R ya. R karena ada 2. Nah, ini sama angkanya baru U yaitu angka 5. Nah, itulah pembentukan kunci yang ada di metode transposisi Minkowski. Nah, artinya kalau yang kemarin ada misalkan karakter yang sama B dan B, tapi B yang nomor 1 dianggap nomor 1, B yang kedua dianggap nomor 2. Kalau yang di sini beda. B maupun yang nomor 1 ataupun nomor 2, ketiga, keempat tetap dianggap nomor 1. Nah, itu bedanya. Baik. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya disusunlah seperti karakter jumlah panjang kuncinya di sini. Baru kemudian gimana? Kemudian, nah, main di plain text-nya. Inilah plain text-nya. Plain text-nya disusun. Tentukan secara apa? Secara seperti bederetan kayak kunci. Tentukan. Baru karena panjang kuncinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ya udah disusun. Di sini ada ganjil. Baru lanjutannya, kata-kata lanjutannya. Prioritas. Nah, Anda dilanjutkan ya. Nah, ini. Nah, sebab kita tidak dapat mengerjakan semuanya X. Nah, itu dia. Artinya ke samping ya, ke samping. Nah, itu diperhatikan. Baru cara mencari cipernya gimana, Pak? Cipernya tetap dimulai angka yang paling rendah. Angka 1 itu ya, tetapi bedanya di sini. Zigzag. Nah, seperti zigzag. Namanya Minkowski. Gimana maksudnya Pak zigzag? Nah, ini cara mencari cipernya. Silakan diperhatikan. Misalkan yang angka 1 di awal. Baru ada angka 1 yang kedua. Nah, di sini T. Ambil karakter pertama, kemudian ambil karakter yang kedua, TU berarti. Seperti itu. Baru silang kembali. Kembali ke angka 1 jajaran yang kedua. R berarti sama I. Nah, seperti itu. Makanya selanjutnya gimana lagi? N nanti dengan E. Nah, selanjutnya gimana lagi? I. Baru dengan I, betulan. Baru apa lagi? A dengan M. Baru R dengan A. U dengan A. Nah, U dengan A. Baru dilanjutkan yang kedua. Karena kebetulan nomor 2 tidak ada yang sama angkanya. Kalau tadi 1 kan 2 kali. Baru dilanjutkan ke bawah. Nah, segini. Nah, di bawah kan. Bawah. Bawah seperti ini. Disusunkan. Baru ketiga dilanjut. Nah, ini ke bawah. Sorry. Kebetulan 3 ada 2. Ya sudah kembali seperti E dengan T. I dengan R. D dengan S, sorry. T dengan T. P dengan T, J dengan K, A dengan Y. Nah, seperti itu. Silakanlah dipelajari. Nah, itu ya. Itu salah satu metodenya. Sebentar ya, sebentar saya coba ambil minum sebentar. Oke, mohon maaf ya ada jeda sebentar, tapi nggak apa-apa. Sambil memahami, silakan nanti dibaca-baca. Nah, itu nanti disusun di dalam ciper ke bawah ini. Nah, ini panjang seperti ini. Baik, nah itu tambahannya. Baru selanjutnya bagaimana? Selanjutnya di sini ada tambahan dengan metode yang lain. Yaitu apa? OTP. OTP itu disebut dengan metode on time pad. On time pad ini sama persis dengan metode V-generate. Kalau kalian paham dengan algoritma V-generate hampir mirip ataupun hampir mirip rumusnya ya. Di sini satu-satunya kriptografi
ya dikatakan sempurna dan aman memang betul, tetapi apa? Di metode dia sendiri kan gitu. Bisa aja lebih aman kembali nanti bisa dikombinasi dengan algoritma lain. Belum ada sih yang memang memecahkan, tapi sekarang kurang tahu. Tapi itu intinya dulu ya Mas ya. OTP ditemukan, nah, tengok di tahun 1917 oleh Major Joseph Maubert nih. OTP bisa mengatasi kelemahan pada Veginere, itu bedanya. Memang hampir mirip. Veginere mengulang penggunaan kunci secara periodik, mudah ditemukan dengan metode Kasiski. Pada OTP, panjang kunci adalah panjang plaintext. Nah, itu dia. Wajibnya di situ. Kalau di Veginere misalkan kemarin ada plaintext-nya 6, misalkan bacalah misalkan. Nah, di sini misalkan ini kalau Veginere ya. Veginere-nya misalkan kuncinya OTP. Ya udah, ini berulang wajib. Berulang. Walaupun sama dengan kuncinya ya. Walaupun sama dengan kuncinya tapi berulang deh. OTP baru lagi OTP baru O. Nah, seperti itu. Kalau sedangkan di OTP ini wajib dia. Wajib sama, tidak boleh tidak. Wajib sama di sini. Ya, walaupun kuncinya harus sama pokoknya. Intinya panjang dengan kunci panjang plaintext dengan kunci plaintext wajib sama. Nah, itu perbedaannya memang. Tapi mirip rumusnya. Itu dia. Baik, nah, ini contohnya. Kayak tadi ya yang di bawah tadi. Nah, ini contohnya wajib panjang. Panjangnya sama maksud saya. Nggak boleh kurang atau tidak harus sama. Kalau di Veginere rumusnya sama sebenarnya. Kalau di sini aturan enkripsi dekripsi yang digunakan persis ya, ini sudah ada memang kata-katanya. Nah, pada Veginere bedanya tidak ada perulangan kunci secara periodik. Nah, itu dia untuk yang OTP-nya. Kalau di Veginere masih ada perbedaan ataupun perulangan kunci kemarin. Kalau rumusnya sama persis. Kalau yang Veginere kemarin paham kalian enkripsi. Nah, ini enkripsi. Nah, pasti dekripsinya juga paham. Artinya, silakan nanti dipahami ya. Nah, ini contoh yang ada di OTP. Sama, kalau tekniknya hampir sama, misalkan A itu wajib diasumsikan lah, dimulai dari 0. Nah, itu dia. Nah, baru misalkan ditentukanlah ini on time pad, baru kuncinya TB, FR, G, FAR, FM. Nah, ini kuncinya bagaimana Pak? Nyari buatnya Pak. Kuncinya ingat di sini suka-suka kita. Random, karakter mati semua juga boleh. Nah, yang penting apa? Kita mau mencari ciphertext, pembuktian ini bagaimana? Mengikuti rumus yang ada di sini. Artinya untuk proses enkripsi itu adalah mencari cipher. C itu ciphernya. Bagaimana cara nyarinya? Dengan menggunakan P itu plaintext ditambah K itu kunci modulo 26. Sedangkan dekriptnya P itu mengembalikan mencari plaintext awal baru sama dengan C ciphernya tadi yang sudah dicari dengan rumus enkripsi dikurang dengan KI atau kunci modulo 26. Nah, ini contoh dalam memperoleh proses enkripsi. Nah, itu dia. Nah, ini kan kebetulan ini kemari ya. Nah, tekniknya hilangnya seperti ini. O ditambah T untuk proses enkripsi ini. Enkripsi. Silahkan Anda menyesuaikan dengan ini contohnya. Misalkan O itu di angka berapa, T itu di angka berapa, modulo 26 baru sama dengan H misalkan. Nah, dia T itu angka berapa nanti ditambahkan modulnya itu harus dapat H. Itu contohnya ya. Baru yang kedua N dengan N dengan B, sorry. Nggak nampak saya. N ditambah B silakan diambil dari sini angkanya. Dari mulai A sama dengan 0 sampai Z sama 25. Nah, itu dia. Sama dengan nanti pasti hasilnya O. Baru E dengan F. Artinya kalau kalian paham di Veginere kemarin pasti di sini sudah paham caranya. Bedanya kalau kuncinya wajib sama, kalau di OTP wajib sama tadi, kalau memang di Veginere boleh ada perulangan secara periodik dengan supaya apa sama dengan kunci, sama dengan plaintext-nya itu bedanya. Tapi ada perulangan kalau umpamanya jumlah kuncinya tidak sama kalau di Veginere, tapi sama panjang dengan plaintext maksudnya. Kalau di OTP wajib sama panjang.
Selanjutnya E dengan F modulo ini pasti nanti dapat C dan seterusnya. Nah, ini contohnya. Nah, baik, ini contoh kedua ya. Ini ada contoh ketiga, pasti nanti bingung. Tetapi dengan contoh kedua ini sudah saya coba pastikan ada jawabannya, mencari hypertext. Nah, untuk selanjutnya adalah contoh ketiga. Misalkan ada cryptanalyst mencoba mencari kunci L, M, sampai Z dan D untuk mendeskripsikan hypertext-nya adalah HOJKORE-GHP. Plain text-nya yang dihasilkan adalah salmonets. Nah, sekarang pertanyaannya adalah misalkan kuncinya adalah ZDVUZOEYEO, sedangkan plain text-nya adalah green field. Nah, green field, silakan tugas Anda adalah coba ingat ya, plain text-nya yang dihasilkan ini. Silahkan mencari zippernya. Seperti apa? Proses seperti apa? Kalau bisa silakan nanti Anda semuanya buat proses lengkapnya. Proses apa? Enkripsi, dan dekripnya. Silakan dikerjakan. Boleh diskusi dengan teman-temannya ya. Nah, ini dekripsinya. Silakan dikerjakan. Itu tugas untuk hari ini ya. Nah, baik, inilah kira-kira materi kita untuk hari ini. Silakan berdiskusi. Diulang-ulang kembali video yang sudah saya paparkan ini, dan nanti dapat bermanfaat dan bisa membedakan Veginir itu seperti apa dan OTP itu seperti apa. Terima kasih. Itulah kira-kira pembahasan atau penambahan pertemuan minggu semalam. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Silahkan dikembangkan sendiri. Banyak ya, banyak sumber atau referensi dari YouTube boleh, jurnal ataupun Mbah Google juga boleh. Baik, itulah kira-kira ya penambahan dari saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan saya akhiri sampai di sini saja. Selamat siang ya, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.